Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Anak-anak pernah memperhatikan gak sebuah atap rumah itu berbentuk apa? Bagaimana nih? Ada yang tahu kan? Ya benar, bentuknya adalah segitiga. Nah, bentuk segitiga itu berpengaruh nih sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Coba silakan dilihat buku paketnya pada bab pertama semester 2 ini. Ya benar, belajar hari ini adalah tentang teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras pertama kali dikembangkan berdasarkan hitungan matematis menggunakan metode aljabar oleh seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras. Ini ditemukan pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Perlu diingat bahwa teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dan tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Konsep teorema Pythagoras selain pada bidang matematika, pernah juga ditemukan dalam bidang musik dan bidang astronomi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kebenaran teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan pendekatan saintifik melalui kegiatan belajar mengajar dan menggunakan model problem based learning, siswa dengan disiplin kritis dan kreatif dapat dengan tepat menganalisis kebenaran teorema Pythagoras dan menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang sejarahnya teorema Pythagoras, sekarang kita akan belajar tentang manfaat dari belajar teorema Pythagoras. Nah, apakah kalian tahu apakah kegunaan kita mempelajari teorema Pythagoras? Suatu ilmu akan lebih terasa menarik bila ada keterkaitan dengan kegiatan dan kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, seorang pekerja bangunan sedang memeriksa kesikuan sebelum membuat desain pondasi suatu bangunan. Dalam memeriksa kesikuan ini, mereka menggunakan triple Pythagoras. Meski secara ilmiah, Pak Tukang tidak mengerti alasan mengapa menggunakan itu. Inilah salah satu penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi, ini penerapannya. Ibu sudah mencarikan? Selain dari Pak Tukang tadi, ada yang pertama, untuk mengetahui apakah segitiga itu lancip, tumpul, atau siku-siku. Jika jumlah dua sisi kuadrat sama dengan nilai kuadrat sisi ketiga yang merupakan sisi miring atau hipotenusa, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, membantu menemukan panjang sisi segitiga yang hilang. Dengan rumus ini, kita dapat menemukan panjang sisi segitiga dari segitiga siku-siku. Rumus ini juga berfungsi untuk mengetahui panjang sisi yang hilang pada bujur sangkar dan persegi panjang dari bangun ruang segitiga. Yang ketiga, rumus Pythagoras membantu menghitung jarak terpendek antara dua titik bila kita sedang berpergian. Rumus ini merupakan rumus geometri Euklidian sehingga dekat dengan aspek kehidupan sehari-hari. 4. Sebagai dasar untuk menghitung panjang diagonal yang menghubungkan dua garis lurus. Rumus Pythagoras digunakan untuk menghitung bidang arsitektur, pengerjaan kayu, atau proyek konstruksi fisik seperti membangun atap rumah.
Yang kelima, rumus Pythagoras dapat berguna untuk mengetahui navigasi dua jarak. Sebagai contoh adalah jika kita berada di laut dan menavigasi ke suatu titik yang berjarak 300 mil di utara dan 400 mil di barat, maka kita dapat menggunakan rumus ini untuk menemukan jarak dari kapal ke titik itu. Itu tadi beberapa contoh manfaat teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar ke rumus. Yang pertama, cara mencari C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jangan lupa anak-anak bahwa C ini merupakan sisi miring dari sebuah segitiga atau hipotenusa. Atau bisa juga nanti kalau misalkan kalian mau cari AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Rumus yang kedua adalah untuk mencari A adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Yang ketiga adalah rumus untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang apa sih teorema Pythagoras itu. Terus kita juga sudah belajar tentang manfaat belajar teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Terus barusan adalah rumus dari teorema Pythagoras. Sekarang kita akan belajar tentang contoh soal. Ibu punya 2 soal di sini. Yang pertama, panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-siku P cm adalah titik-titik cm. Yang A adalah 1/2 P, B sama dengan P, C P akar 2 dan D P akar 3. Kira-kira yang mana nih yang benar? Coba kita lihat pembahasannya. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi miring sama dengan akar P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 2P kuadrat sama dengan akar 2P kuadrat. Kalau dirubah sama dengan P akar 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Terus contoh soal yang kedua. Silakan perhatikan gambar berikut. Ibu memiliki sebuah segitiga yang kedua sisinya adalah 12 cm dan 15 cm. Yang kita cari adalah panjang AC. Ada 4 pilihan ganda, yang A 3 cm, B 6 cm, C 9 cm, dan D adalah 10 cm. Coba kita bahas ya. Panjang AC sama dengan akar BC kuadrat dikurangi AB kuadrat, sama dengan, karena sisi BC nya adalah 15 cm, maka kita tulis 15 kuadrat, dan sisi AB nya adalah 12, maka kita tulis dikurangi 12 kuadrat, sama dengan perpangkatan dari 15 kuadrat, atau 15 kali 15 adalah akar 225 dikurangi 144. 225 dikurangi 144 sama dengan akar 81. Berapa akar dari 81? 9 kan? Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai teorema Pythagoras. Supaya lebih memahami lagi, silakan kalian baca halaman 5 sampai halaman 10 tentang teorema Pythagoras. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau masih bingung, boleh ditanyakan ya. Makasih karena sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.